Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Aziz Azra dengan NIM F1C2 19044 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Cut Multahada SPD MPD dengan judul penelitian yaitu analisis regresi dalam mengidentifikasi faktor-faktor pengaruh jumlah anak putus sekolah dasar di Kota Jambi. Pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem wajib belajar bagi seluruh warga di negaranya, yang mana sistem wajib belajar ini sendiri itu merupakan salah satu sistem pendidikan yang dirasa sangat berguna sekali dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Namun saat ini berdasarkan laporan yang dirilis oleh Kemendikbudristek, itu menunjukkan terdapat sebanyak 38.716 orang anak yang saat ini masih mengalami putus sekolah dasar yang tercatat dari tahun 2016 hingga tahun 2001. Sedangkan angka putus sekolah dasar di Kota Jambi sendiri itu pada jenjang pendidikan sekolah dasar saat ini tercatat sebanyak 180 orang pada tahun 2021, yang mana untuk data ini sendiri itu dapat terlihat bahwa mengindikasikan masih terdapatnya permasalahan terkait angka putus sekolah dasar. Dan dari data ini pula, jika dibandingkan dengan beberapa kota yang ada di Indonesia sendiri, untuk angka 180 orang itu sendiri masihlah cukup tinggi dan masih menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, untuk permasalahan terkait tingginya tingkat jumlah anak putus sekolah dasar saat ini itu dapat diatasi jika faktor utama penyebab permasalahan ini itu mampu diidentifikasi. Dan dalam ilmu matematika, salah satu metode yang sering digunakan dalam menganalisis faktor yang berpengaruh secara signifikan dari suatu permasalahan yaitu analisis regresi. Dan pada kasus ini karena terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat berpengaruh terhadap permasalahan ini, misalnya lebih dari 2 ataupun 3, itu maka kita dapat menggunakan metode analisis regresi linear berganda, yang mana metode analisis regresi linear berganda ini sendiri itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan daripada beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dan untuk kasus yang diangkat pada penelitian ini itu relevan terhadap beberapa kasus yang diangkat pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti yang pertama pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Ayu Krisnadewi, Anjuman Zukri, dan Ikatu Dunia dengan judul penelitiannya itu analisis faktor-faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar di Kecamatan Gerokrak tahun 2012-2013. Di mana pada penelitian ini itu relevan karena sama-sama mengangkat kasus mengenai penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar, dan dari penelitiannya tersebut diperoleh hasil bahwa untuk faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar itu sendiri yaitu faktor ekonomi, faktor perhatian orang tua, faktor minat sekolah anak, faktor fasilitas pendidikan, serta faktor daripada lokasi sekolah itu sendiri. Dan yang kedua itu ada penelitian yang dilakukan oleh Randy Gula, Sam George, Oro, dan Ferdi Roring dengan judul penelitian mereka yaitu analisis harga, prognosi, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Hotel Manado Grace Inn. Yang mana pada penelitian ini itu relevan terhadap penelitian yang akan dilakukan saat ini itu karena sama-sama menggunakan metode analisis yang sama, yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda, yang mana dari penelitian yang dilakukan tersebut diperoleh hasil bahwa harga dan kualitas pelayanan itu berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Hotel Manado Grace Inn. Yang kedua itu ada rumusan masalah, yang mana pada penelitian ini untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran per kapita, serta tingkat pengangguran masyarakat itu mampu mempengaruhi tingkat probabilitas seorang individu menjadi anak putus sekolah dasar. Yang kedua, apa saja variabel yang paling dominan pengaruhnya dalam probabilitas seorang mampu putus sekolah dasar. Dan untuk tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui apakah variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran per kapita, serta tingkat pengangguran masyarakat dapat berpengaruh terhadap probabilitas seorang mampu putus sekolah dasar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel tersebut dapat berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat probabilitas seseorang mampu putus sekolah dasar. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian, yang mana yang pertama yaitu dapat menjadi pertimbangan serta masukan kepada pemerintah Kota Jambi dalam merancang kebijakan ekonomi dalam mengatasi permasalahan sosial terkait anak putus sekolah dasar ini. Yang kedua itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang anak itu bisa menjadi anak putus sekolah dasar. Yang ketiga itu hasil penelitian ini itu diharapkan mampu memberikan masukan serta gambaran kepada para peneliti mengenai bagaimana permasalahan ekonomi sosial terkait anak putus sekolah dasar di Kota Jambi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini itu mampu menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya sehingga permasalahan daripada anak putus sekolah dasar tingkat pendidikan sekolah dasar ini itu dapat terselesaikan. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Pertama itu ada analisis regresi, yang mana menurut Effendi dan kawan-kawan tahun 2020, analisis regresi adalah salah satu metode yang digunakan dalam statistika dalam pemeriksaan dan pengendalian hubungan antar variabel. Adapun untuk bentuk persamaan analisis regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah epsilon, di mana Y itu merupakan variabel dependen, beta 0 dan beta 1 merupakan parameter regresi, dan X1 itu merupakan variabel independen, serta epsilon itu merupakan error atau penyimpangannya. Analisis regresi ini sendiri itu memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari bidang ekonomi, bidang sosial, maupun bidang industri. Dan untuk model regresi sendiri itu memiliki beberapa fungsi utama yang ditujukan untuk yang pertama itu deskripsi data, yang kedua pengestimasian parameter, yang ketiga peramalan, dan yang keempat itu kontrol. Selanjutnya itu ada analisis regresi linear berganda, yang mana menurut Gula, Oro, dan Roring tahun 2015, analisis regresi linear berganda itu merupakan satu metode yang digunakan untuk menggambarkan hubungan dari satu variabel dependen atau satu variabel terikat dengan 3 atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Yang mana untuk
untuk model regresi linear berganda untuk populasi, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya hingga ditambah beta K XK ditambah dengan epsilon, di mana Y itu merupakan variabel dependen, beta 0, beta 1 hingga beta K itu merupakan parameter regresi, X1, X2 hingga XK itu merupakan variabel independennya, serta epsilon itu merupakan errornya. Selanjutnya itu estimasi parameter model regresi linear berganda. Nah, untuk memperoleh parameter beta, di sini kita menggunakan metode MLA atau maximum likelihood estimation, dan untuk mempermudah pencariannya di sini itu kita misalkan menggunakan model linear YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI2 ditambah epsilon I. Lalu selanjutnya dengan metode kuadrat terkecil, maka penafsiran tersebut dapat diperoleh dengan meminimumkan bentuk kuadratnya itu menjadi J sama dengan sigma dari I bergerak dari 1 menuju N dari epsilon I kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N dari YI dikurang beta 0 dikurang beta 1 XI1 dikurang beta 2 XI2 dikuadratkan. Selanjutnya untuk nilai persamaan J ini kita turunkan terhadap masing-masing parameternya, yaitu beta 0, beta 1 dan beta 2, dan kita samakan untuk setiap turunannya ini dengan 0. Selanjutnya itu kita sederhanakan dan kita ganti koefisien regresinya dengan penaksirnya, yaitu B0, B1 dan B2. Dan dari persamaan itu kita selesaikan dengan matriks sehingga diperoleh persamaan berbentuk X transpos X dikali B sama dengan X transpos Y. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi B sama dengan X transpos X diinverskan dikali X transpos Y. Selanjutnya itu uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik ini itu merupakan salah satu uji yang harus terpenuhi dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Gunawan tahun 2020, uji asumsi klasik ini itu merupakan salah satu uji yang bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai persamaan regresi yang telah diperoleh, apakah memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias serta konsisten. Nah, suatu model regresi linear itu dapat dikatakan sebagai suatu model yang baik jika model tersebut dapat memenuhi uji asumsi klasik agar model yang diperoleh tersebut memiliki estimasi yang tidak bias dan pengujiannya dapat dipercaya secara ilmiah. Nah, untuk uji asumsi klasik sendiri itu terbagi menjadi 4 uji, yaitu uji normalitas residual, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama itu ada uji normalitas residual, yang mana uji normalitas residual ini itu digunakan untuk mengetahui apakah data atau model yang diperoleh itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, untuk uji normalitas residual ini itu dapat dilakukan dengan uji one sample Kolmogorov-Smirkov dengan hipotesis dan kadar keputusannya, yaitu hipotesis nolnya itu data berdistribusi normal dan hipotesis alternatifnya itu data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria ujinya, jika nilai signifikansinya itu besar sama 0,05 maka residualnya ini berdistribusi normal, namun jika kecil dari 0,05 maka tidak berdistribusi normal. Selanjutnya itu ada uji multikolinearitas, yang mana uji ini itu digunakan untuk menghitung nilai korelasi dari variabel independennya, yang mana jika nilai korelasinya ini itu sangat tinggi maka itu dia dapat mengindikasikan datanya tersebut mengalami multikolinearitas. Dan kriteria ujinya yaitu apabila memiliki nilai toleransinya kecil dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Jika dia besar dari 0,1 maka dia tidak terjadi multikolinearitas. Dan jika variance inflation factor atau FFV-nya ini bernilai besar dari 10 maka dia mengalami multikolinearitas, namun jika kecil dari 10 maka dia tidak mengalami multikolinearitas. Selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas, yang mana uji heteroskedastisitas ini itu merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi itu mengalami ketidaksamaan varians residual dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Nah, untuk mengecek apakah ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model atau datanya ini dapat dilihat melalui uji Geiger-Jetzer dengan kriteria ujinya itu jika signifikansi antar variabel bebasnya itu lebih besar dari 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas dalam modelnya, namun jika kecil dari 0,05 maka dia tidak mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya itu ada uji autokorelasi, yang mana uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji mengenai ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T atau periode sekarang dengan periode T-1 atau periode sebelumnya pada persamaan regresi linear. Untuk uji autokorelasi sendiri itu dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson dengan menghitung nilai dW sama dengan sigma I bergerak dari 2 menuju N dari EI dikurang EI-1 dikuadratkan dibagi dengan sigma I sama dengan 1 menuju N dari EI kuadrat. Dengan kriteria ujinya itu jika nilai dW-nya ini kecil dari -2 maka ada autokorelasi positif yang terjadi di dalam data atau modelnya. Jika dia berada pada interval -2 hingga 2 maka dia tidak mengalami autokorelasi, dan jika nilai dW-nya ini besar dari 2 maka mengindikasikan bahwa mengalami autokorelasi negatif. Selanjutnya yaitu uji kelayakan model atau goodness of fit. Yang pertama itu ada uji signifikansi parameter atau uji T, yang mana uji T ini itu merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen secara parsial atau individual mempengaruhi daripada variabel dependen yang ada. Dan untuk uji T sendiri itu memiliki hipotesis H0 itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif atau HA itu terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen yang ada. Untuk kriteria pengambilan keputusannya itu H0 akan diterima jika signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05 atau nilai T hitungnya lebih kecil daripada table, dan sebaliknya akan ditolak jika nilai signifikansinya ini lebih kecil daripada 0,5 atau nilai T hitungnya itu lebih besar daripada table. Selanjutnya itu ada uji F, yang mana uji F ini itu merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang ada. Untuk uji F sendiri itu memiliki hipotesis H0
beta i sama dengan 0, yang mana artinya ini itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan daripada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang ada, dan hipotesis alternatifnya yaitu beta i besar dari 0, yang mana hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang ada. Untuk kriteria pengambil keputusannya yaitu H0 akan diterima jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 atau nilai dari f hitungnya itu lebih kecil daripada f double, dan akan ditolak jika nilai signifikansinya itu kecil dari 0,05 atau nilai f hitungnya itu lebih besar daripada f double. Selanjutnya itu ada koefisien determinasi atau R-square, yang mana menurut Abdurrahman dan kawan-kawan tahun 2011, koefisien determinasi itu digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh daripada variabel independen terhadap variabel dependennya. Koefisien determinasi ini itu pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variansi variabel dependen yang ada. Dan untuk nilai daripada koefisien determinasi itu sendiri itu berkisar antara 0 hingga 1, yang mana untuk R-square itu dapat dihitung dengan rumusan yaitu R-square atau R kuadrat sama dengan DYY atau jumlah kuadrat total terkoreksi dikurang jumlah kuadrat total regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total terkoreksi sama dengan 1 dikurang jumlah kuadrat total regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total terkoreksi. Selanjutnya ada putus sekolah, yang mana menurut Muspikon tahun 2007, putus sekolah itu merupakan proses terhentinya siswa secara terpaksa dari suatu instansi atau lembaga pendidikan tempat ia melakukan proses belajarnya. Yang mana putus sekolah sendiri itu merupakan salah satu istilah yang dimaksudkan untuk semua anak yang tidak mampu menyelesaikan tingkat pendidikan formal mereka, baik itu tingkat sekolah dasar, SMP ataupun SMA. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi putus sekolah. Yang pertama itu ada faktor ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan orang tua ataupun keluarga dalam membiayai biaya pendidikan sekolah anak. Contohnya seperti kemiskinan ataupun lain sebagainya. Yang kedua itu ada faktor sosial, yang mana dari faktor sosial sendiri itu terdapat beberapa aspek yang berpengaruh terhadap putus sekolah, seperti aspek lingkungan, aspek geografis, tempat tinggal dan sekolah yang ada pada anak tersebut, serta lingkungan kontraproduktif maupun animo anak tua. Selanjutnya itu ada bab 3, metodologi penelitian. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian, yang mana pada penelitian ini tempat atau lokasi yang dipilih merupakan Kabupaten Kota Jambi, Provinsi Jambi. Untuk waktunya sendiri itu terdiri atas 3 minggu yang berlangsung 1 minggu untuk pengumpulan data dan 2 minggu lainnya itu untuk pengolahan data. Untuk ini pengumpulan datanya itu menggunakan metode dokumentasi, yang mana dengan melihat catatan ataupun buku yang telah dirilis sebelumnya. Pada penelitian ini juga data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi dan juga dari Kemendikbud. Setelah data diperoleh itu dilakukan analisis data dengan menggunakan uji statistik yang terdiri atas uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji kelayakan model. Selanjutnya itu ada alur penelitian, yang mana pada penelitian ini dimulai dengan melakukan studi pendahuluan terkait daripada kasus atau topik yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai anak putus sekolah dasar. Selanjutnya melakukan studi literatur terkait teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, baik itu putus sekolah ataupun analisis regresi dan lain sebagainya, serta melihat daripada penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Dan selanjutnya itu melakukan pengumpulan data, yang mana pada penelitian ini untuk datanya itu diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi dan juga dari Kemendikbud. Nah, selanjutnya itu setelah data diperoleh dilakukan pengolahan data yang terdiri dari beberapa uji statistik. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik, selanjutnya uji regresi linear berganda, dan juga uji kelayakan model yang terdiri atas uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Selanjutnya setelah data diolah maka dilakukan analisis terhadap hasil tersebut, dan yang terakhir menarik kesimpulan daripada hasil analisis tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.